Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arista Azaria, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 PTK Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 2200101022857049. Pada hari ini tanggal 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di SMK National Media Center kelas 12 AKL dengan materi pengelolaan dana kas di bank. Semoga video saya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Silakan Agustin. Let's pray together. Oke. Jadi, untuk hari ini yang tidak masuk siapa? Dan Travis, Victoria, tiga ya. Jen kenapa ini? Travis sakit. Victoria apa ya? Nah, untuk kita sebelum mulai pembelajaran ya, silahkan kalian periksa dulu sekitarnya ada sampah atau enggak? Sudah bersih? Sudah? Oke, sudah bersih ya? Nah, sebelum kita masuk ke materi, ini saya ada game ya, supaya kalian nggak ngantuk karena ini kita jamnya siang ya. Coba berdiri dulu semuanya. Iya, game kita hari ini gak usah tegang ya, santai aja. Ya, bukan senam ya, ini gamenya namanya pagi, siang, malam. Skip aja ya, langsung ke malam aja ya. Oke, jadi nanti kalau pagi kalian tepuk 1 kali ya. Kalau siang kalian tepuk 2 kali. Kalau malam berarti 3 kali. ya. Nanti akan saya bacakan dongeng ini juga melatih sama ngecek kalian masih bisa konsentrasi apa enggak. Pasti tadi kan sudah makan siang ya. Sudah. Oke, sudah siap? Dodo pergi ke sekolah bersama Bobo. Sesampainya di sekolah, Dodo menceritakan tentang film kartun yang ia tonton bersama ayahnya tadi malam. Bobo sangat tertarik dengan film kartun tersebut sehingga Bobo juga ingin menontonnya nanti malam bersama. Pada pukul 12 siang, bel istirahat berbunyi. Dodo dan Bobo pergi ke kantin bersama untuk membeli makanan. Mereka menikmati makan siang dengan kelasnya. Pukul 15, bel pulang sekolah berbunyi. Dodo dan Bobo pulang sekolah bersama-sama. Oke, sudah selesai. Oke, saya akan menanyakan ini ya. Semoga masih ingat. Saya harap masih ingat ya. Yang kemarin kita materinya apa? Apa yang kita pelajari pertemuan sebelumnya? Mengenai kas di apa itu kas di bank? Nih, jumlah apa? Berapa? Simpan di bank yang dapat ditarik setiap saat. Yang dapat menarik setiap Saat. sifatnya apa kemarin? Liquid. Oke, faktor-faktor penyebab perbedaan. Mas sudah dipelajari kan? Apa saja faktor-faktor yang bisa menyebabkan perbedaan antara catatan transaksi di bank dan juga catatan transaksi di perusahaan? Ya, setoran dalam nilai perjalanan.
ya, jadi ada error coding sehingga menyebabkan catatan dari kedua bank, misalnya bank sama perusahaan ini tidak Jelas. Nah, untuk hari ini materi kita tetap membahas tentang kas di bank ya, tapi mengenai rekonsiliasi bank. Kita belajar menyusun rekonsiliasi bank. Kalian sudah bisa tahu perbedaannya ya, yang membedakan, kemudian nanti kalian akan analisis supaya bisa menyusun rekonsiliasi bank. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Ini kalian kan sudah mengerti kas di bank itu apa. Nanti sampai bentuk-bentuknya apa? Sudah tahu. Untuk vertikal Ya, ada vertikal, ada kontrol. Nanti kalian juga akan pelajari ada yang 4 kolom, ada yang 8 kolom. Jadi kita yang awal dulu vertikal dulu ya. Nah, metode hari ini, metode pembelajaran hari ini, seperti biasa kita akan menggunakan metode diskusi. Ya, jadi nanti kalian akan berkumpul dengan kelompok, belajar dengan kelompoknya, kemudian nanti diskusi tentang permasalahan atau persoalan atau ada tugas nanti ya yang akan dikerjakan, dan juga tentunya ada tanya jawab. Silakan kalau bingung bisa menanyakan ke saya atau saya yang akan menanyakan ke kalian. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang selanjutnya, saya adakan tes ya. Linknya saya kirim. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Sudah masuk ya? Silakan dikerjakan. Sudah selesai? Sudah Nara? Sudah habis ya waktunya? Selamat ya. Sampai supaya masuk nilainya. Oke, sudah diletakkan lagi dulu HP-nya. Sudah siap masuk ke materi ya? Untuk bisa mempelajari materinya, saya akan play video. Kalian perhatikan ya materi yang ada di video. Selanjutnya kita menuju profil perusahaan dengan catatan kas menurut bank. Nah, perbedaan ini dilakukan dengan cara jurnal penerimaan kas dibandingkan dengan kredit catatan bank yang bisa dilihat dari laporan bank kolom penerimaan, dan membandingkan jurnal pengeluaran kas dibandingkan dengan debit catatan bank yang bisa dilihat dari laporan bank kolom pengeluaran. Nah, lalu apa sih fungsi rekonsiliasi bank itu? Terdapat 4 fungsi rekonsiliasi bank. Yang pertama, dilakukan untuk mengungkapkan ketidakwajaran pada catatan perusahaan di bank. Yang kedua, dilakukan untuk mencari sebab-sebab ketidaksamaan antara saldo di bank dan perusahaan. Yang ketiga, rekonsiliasi berguna untuk mengecek ketelitian pencatatan di rekening kas dan catatan bank. Dan yang keempat atau yang terakhir, rekonsiliasi berguna untuk mengetahui penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di bank tapi belum dicatat di perusahaan. Dari penjelasan terkait rekonsiliasi bank, maka dapat kita ketahui bahwa rekonsiliasi dilakukan karena adanya perbedaan saldo pada pencatatan di bank dan perusahaan. Nah, lalu apa saja sih faktor perbedaan saldo kas perusahaan dan bank? Ada 9 rekonsiliasi bank dapat disusun dengan 2 cara. Yang pertama, laporan rekonsiliasi saldo kas menurut bank dan saldo kas menurut perusahaan
disesuaikan dengan saldo kas sebenarnya. Lalu cara yang kedua, laporan rekonsiliasi saldo kas menurut bank disesuaikan dengan saldo kas menurut perusahaan. Berikut ini adalah tampilan dari laporan rekonsiliasi saldo kas menurut bank dan saldo kas menurut perusahaan yang disesuaikan dengan saldo kas yang sebenarnya. Untuk cara yang pertama ini, membandingkan antara saldo kas menurut bank. Saya ingin cek dulu. Kalian tadi memperhatikan videonya? Ya. Coba Agustin. Videonya tadi materi. Rekonsiliasi bank yaitu proses membandingkan catatan kas menurut perusahaan dengan catatan kas menurut bank. Ya, jadi rekonsiliasi bank ini membandingkan catatan kas antara perusahaan dengan catatan kas yang dicatat oleh bank. Belajarnya secara diskusi. Jadi kalian membentuk kelompok ya. Saya sebutkan kelompoknya, perhatikan supaya tidak tertukar dengan kelompok lain ya. Kelompok 1, Adinda, Devinta, Erin, Zuhria, dan Ainani. Yang kedua, Ita, Maulidina, Sela, Lilis, dan Jen.
piutang yang menambah saldo pada kas perusahaan. Terus kas yang belum disetor dan kesalahan dalam pencatatan. Hasilnya 87.350.000. Kemudian dikurangi cek dalam peredaran dan kesalahan dalam pencatatan menjadi 69.850.000. Setelah mencari saldo, Gimana? Ada yang berbeda? Tidak. Iya, jadi menurut soal tadi ya, menurut data ada terjadi perbedaan ya antara saldo kas menurut rekening koran dengan saldo kas menurut catatan perusahaan. Yang saldo kas menurut rekening korannya berapa? 7.600. Sedangkan menurut perusahaan 65.700. nggak boleh seperti ini ya. Jadi harusnya perusahaan harus sama dengan saldo yang ada di bank. Jadi perusahaan harus sama dengan yang ada di bank. Makanya kita lakukan rekonsiliasi supaya kita bisa menemukan saldo yang sama, saldo kas yang sama. Jadi dari analisis yang kalian lakukan, kalian sudah bisa menemukan ya yang mana saja yang menambah saldo kas bank. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena sudah presentasi, silakan kalian siapkan dibuka handphonenya ya. Saya akan kirimkan link untuk kita proses. Ya, tadi kan sudah kita di awal ya. Nah, sekarang di akhir pas mengerjakan tugas dan mempelajari materi, kalian mengerjakan proses. Sudah terkirim ya linknya? Silakan dibuka. Sudah dibuka? Sudah selesai? Semuanya sudah selesai dan belum? Oh, sudah semua ya. Oke. Sekarang prosesnya sudah. Jadi ini kita sudah di penghujung pembelajaran kita ya. Nah, hari ini kita sudah mempelajari apa saja? Silakan siapa yang ingin membuat kesimpulan? Silakan. Ya. Setelah mempelajari rekonsiliasi bank, yaitu proses membandingkan catatan kas menurut perusahaan dengan catatan kas menurut bank. Dengan menyusun rekonsiliasi bank, kita dapat menemukan sebab-sebab ketidaksamaan antara saldo kas di bank dan saldo kas di perusahaan. Oke, itu ya. Ada yang punya kesimpulan lain? Tidak ada? Sudah hening? Sudah. Ya. Jadi kita hari ini sudah mempelajari rekonsiliasi bank ya. Ini membandingkan catatan perusahaan dengan rekening koran atau ya catatan yang ada di bank. Dengan mempelajari rekonsiliasi bank, dengan menyusun rekonsiliasi bank, kita bisa
dari perbedaan sehingga dapat ditemukan saldo yang benar atau yang sama antara perusahaan dan bank. Oke, karena sekarang kan sudah rekonsiliasi bank ya. Dalam bentuk apa yang kita pelajari hari ini yang kalian kerjakan? Vertikal. Oke. Yang selanjutnya berarti kita kontrol. Nah, untuk pertemuan berikutnya itu kan lembar kerja ketiga ya. Sudah dikumpulkan dulu, jadi kalian ada tugas itu, tetap tugas kelompok ya. Yang lembar kerja ketiga itu yang bentuk apa? Kontrol ya. Jadi dikerjakan, kalian bisa melihat materinya di handout maupun di video yang tadi ya. Silakan dikerjakan, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Pertemuan selanjutnya. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, silahkan Agustin, mana Agustin? Silahkan kita berdoa terlebih dahulu. Let's pray together. Oke, terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran hari ini, sudah masuk sekolah meskipun cuacanya tidak stabil ya, tidak selalu cerah. Tetap semangat karena sudah kelas 12, sebentar lagi kalian akan lulus.